Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di YouTube Raisafa Official. Nah, ini tuh perdana kami ceritain cerita-cerita horor. Bener banget guys. Nah, jadi kali ini kami akan membawakan kisah seorang pedagang seblak yang tersesat di alam gaib. Penasaran gimana ceritanya? Simak videonya sampai habis. Nah, jadi guys, kisah ini dialami oleh pedagang seblak yang kita sebut aja sebagai Kang Asep. Pada suatu hari, Kang Asep ini mulai menjualkan seblaknya pada saat sholat zuhur dari desa A ke desa B. Nah, dengan senang hati tuh kan Pak Asep mulai menjualkan dagangannya. Ketika dia lewat tikungan, nah kata orang itu tikungan itu terkenal dengan angkernya guys. Kalau kita mau selamat, kita harus melempar koin. Tapi sayangnya Kang Asep itu lupa guys. Mungkin saking gembiranya dia lewat tikungan tajam itu, lupa dia lempar koin. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Kang Asep tiba-tiba ketemu ular guys, ular yang warnanya tuh hitam pekat. Dan otomatis Kang Asep kaget dong, tiba-tiba naik motor, wih ular, ya kan ini ceritanya horor ya guys, bukan ini guys. Pas dia mau tikung tajam, ada ular, misalnya aku jadi ularnya, coba. Hah? Kok ada ular hitam begini? Dan seharusnya Pak Asep itu harus mengucap istighfar gitu kan, tapi enggak guys. Malahan yang ada Pak Asep malah mengeluarkan kata-kata carut atau kata-kata kotor gitu guys. Mungkin saking kagetnya jadi dia terlontarlah kata-kata kotor. Gak lama kemudian setelah kejadian ular itu, Pak Asep tiba-tiba langsung berada di tengah-tengah hutan. Motor dan ala-ala jualan sebelahnya itu udah hilang guys. Padahal motor itu cicilan mungkin kan, dia nak bayar kok hilang gitu guys, ada banyak cicilan. Oh ya. Nah, pada saat itu Kang Asep lihat alamnya tuh begitu indah guys, emang betul-betul indah. Pohon-pohonnya tuh pohon pinus, lalu di pinggir-pinggirnya nampaklah berkilauan-kilauan emas. Iya, di tengah kebingungan itu pun Kang Asep ya kayak mau gimana lagi lah, pasar aja dia kan, motornya udah nggak ada, alat jualan udah nggak ada, jadi dia tuh udahlah pasrah dan tetap jalan menelusuri hutan itu ke arah depan. Dan pada saat dia berjalan, dia tiba-tiba melihat ada 3 orang wanita yang cantik. Parasnya cantik, putih, mulek lah pokoknya. Kang Asep ini sampai terpesona karena wanita ini tuh gak pernah dia lihat sebelumnya. Dia tuh memakai kemben warna oranye kecoklatan dan rambutnya tuh disanggul dengan ada kayak melati-melati gitu guys. Terus kalian tahu apa yang dilakukan ketiga wanita itu? Nih, ketiga wanita itu merayu Kang Asep untuk masuk ke dalam hutan lebih jauh. Tapi di sini Kang Asep sadar bahwa dia itu bukan di dunia manusia, melainkan di alam gaib. Jadi Kang Asep itu sadar ya bahwa ini kayak tidak wajar ini. Gak mungkin ada wanita secantik ini terus kayak mengajak saya masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Otomatis Kang Asep tuh juga berpikir lah kan, dia nggak terhipnotis gitu ya kan. Iya, untung dia tidak tergoda oleh tipu daya setan gitu ya guys. Tipu daya wanita semuanya sangat kuat ya guys. Kemudian Kang Asep pun berkata sama wanita itu, ini bukan dunia saya, ini bukan dunia saya mau pulang. Tetapi 3 wanita itu tetap memaksa untuk Kang Asep agar ikut bersamanya guys. Untung aja Kang Asep tidak tergoda sedikit pun guys. Gak lama kemudian kalian tahu apa? Kang Asep melihat 2 sosok laki-laki, satu telinga, lubang hidungnya satu. Nah, satu tuh ngadep ke atas dan satu lagi ngadep ke bawah. Kedua sosok yang menyeramkan itu menyuruh Kang Asep untuk ikut bersamanya. Dan dia memaksa Kang Asep untuk ikut agar dia ke dalam hutan itu. Namun Kang Asep ini berani dia guys. Kang Asep bilang, nggak mau saya ikut dengan kamu. Otomatis kedua sosok itu langsung marah sama Kang Asep, langsung ditarik dia gitu kan. Dalam keadaan seperti itu Kang Asep langsung berdoa, dia memohon kepada Allah agar dia diselamatkan oleh kedua sosok yang menyeramkan itu. Kang Asep pun nggak hanya berdoa di situ, tapi dia lari sekuat-kuatnya, nggak tahu lah arahnya kemana. Pokoknya Kang Asep tuh lari sejauh mungkin deh dari kedua sosok itu dan wanita itu. Dan di perjalanan guys, tiba-tiba Kang Asep ini merasakan lapar. Lalu dia melihat ada buah delima dan dia pun memakannya. Tapi anehnya pas Kang Asep makan buah delima itu cuma 3 biji, dia otomatis langsung kenyang gitu loh, kayak langsung sendawa. Dan ini aneh banget. Gak lama kemudian kalian tahu apa? Kalian tahu? Dia bertemu dengan ular hitam yang tadi pas awalnya itu. Nah, jadi dalam hati Kang Asep dia berkata, ini kan ular yang tadi. Apa karena saya berucap-ucap kata-kata kasar ya jadi seperti ini? Lalu dia pun juga meminta pertolongan kepada Allah dan Asep pun tidak berhenti berdoa. Dan gak lama kemudian kalian tahu Kang Asep mendengar ada suara bisikan ayahnya yang berkata, Ling sadar.
kayak, sadar, ucap nama Allah baik-baik, ucap nama Allah, minta pertolongan sama Allah, semoga kamu diselamatkan. Kayak bapaknya suruh dia kayak ingat Allah lah gitu, berdoa sama Allah gitu. Nah, seketika Kang Asep pun hatinya langsung mengucapkan kata-kata Asmaul Husna dan akhirnya hati Pak Asep pun tenang. Setelah Kang Asep mengucapkan asma-asma Allah, tiba-tiba ular itu hilang, langsung ada bisikan, kamu maju 3 langkah ke depan. dan Kang Asep pun menuruti bisikan itu. Pas dia udah langkah 3 depan nih, 1, 2, 3, pas dia lihat gini, dia melihat sebuah danau guys. Lalu Kang Asep ini berdoa, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia saya. Setelah berdoa, Kang Asep maju 3 langkah dalam danau dan dia tersadar, dia dibangunkan oleh seorang ibu-ibu. Menurut ibu-ibu itu, Kang Asep itu katanya terjatuh dengan motor, ada barang dagangannya, Kang Asep tuh jatuh di bawah gitu. Tapi kayak bukan kecelakaan gitu loh guys, melainkan kayak ada luka cakaran dari tubuh Kang Asep. Mungkin itu dari oleh dua sosok yang tadi tuh yang menyeramkan yang dia tarik Kang Asep tadi. Nah, nggak lama kemudian Kang Asep pun menelpon temannya untuk membantunya pulang ke rumahnya. Anehnya pas Kang Asep telepon temannya untuk menjemputnya di pinggir jalan, temannya itu nggak temukan posisinya Kang Asep itu guys. Ya padahal temannya itu udah balik ke arah yang Kang Asep bilang itu, tapi temannya itu nggak ketemu, udah berbalik padahal tuh. Lalu Kang Asep berpikir, wah apa jangan-jangan saya masih di dunia gaib, masih disembunyikan ke alam gaib. Nah, Kang Asep ini pun langsung terpikir dia kan, telepon ayahnya dia guys. Kata ayahnya, dia disuruh minum air putih, lalu bacakan sholawat dan ayat-ayat suci Al-Quran guys. Setelah itu pun Kang Asep menuruti apa kata-kata ayahnya, dan gak lama kemudian temennya itu menemukan Kang Asep. Nah, singkat cerita, ia pun berhasil pulang, dan pada saat di perjalanan pulang itu Kang Asep pingsan lagi guys. Setelah sadar, Kang Asep pun sudah ada di rumah. Dan setelah sadar itu juga dia langsung menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya kepada keluarganya. Jadi itulah cerita pengalaman Kang Asep. Padahal dia mau jual seblak malah tersesat pula di alam gaib ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kalau kita melihat sesuatu tuh jangan berkata kasar lah, tapi bilang astagfirullah atau istighfar. Dan juga sebelum kita mau berangkat kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan gitu. Oke guys, sekian dulu cerita dari kami. Maafkan kami ya kalau misalnya ada kayak kesalahan-kesalahan atau ada yang kurang, maklumi pertama kali. Iya, karena ini pertama kali kami ceritain horor. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, langsung aja kalian kirim email yaitu ceritahororkembar@gmail.com, dan jangan lupa sertakan nama IG kalian supaya kami bisa menghubungi kalian. Oke, kami tunggu cerita horor dari kalian. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.